Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai uji asumsi klasik, di mana di sini ada 4 pengujian. Yang pertama adalah uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan yang terakhir adalah uji autokorelasi. Nah, uji asumsi klasik ini adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linear berganda yang berbasis OLS atau ordinary least square. Nah, jadi analisis regresi yang tidak berdasarkan OLS tidak memerlukan persyaratan asumsi klasik, misalnya regresi logistik atau regresi ordinal. Nah, demikian juga tidak semua uji asumsi klasik harus dilakukan pada analisis regresi linear, misalnya uji multikolinearitas tidak dilakukan pada analisis regresi linear sederhana. Dan uji autokorelasi tidak perlu diterapkan pada data cross-sectional. Nah, baik, misalnya kita ada data tentang kita sudah memiliki data yaitu ada pembiayaan, margin, dan laba dari 20 periode. Nah, pembiayaan sebagai variabel X, nah seperti itu ya. Nah, izin share screen ya. Nah, ini misalkan ada data yang seperti ini, ada data pembiayaan sebagai variabel X, margin sebagai variabel X2, dan laba sebagai variabel Y-nya. Nah, kita copy dan kita masuk ke sini. Variabel ini. Yang pertama data ini ada pembiayaan ya. Ada pembiayaan. Oke. Pembiayaan. Selanjutnya ada pembiayaan, margin, kemudian satu lagi adalah laba. Nah, ini desimalnya untuk yang pembiayaan kita nolkan, yang laba juga kita nolkan. Nah, ini labelnya, pembiayaan itu adalah X1, margin itu adalah X2, dan laba itu adalah Y. Nah, setelah itu kita masuk ke data view-nya. Nah, kita karena tadi sudah di copy, kita tinggal pastikan saja di sini. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu, oke. Ya, kita data sudah di-input ke SPSS. Selanjutnya adalah yang pertama kita lakukan uji normalitas. Nah, uji normalitas ini merupakan kita untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Nah, di sini model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang terdistribusi normal. Nah, jadi uji normalitas bukan dilakukan pada masing-masing variabel, tetapi pada nilai residualnya. Nah, sehingga terjadi kesalahan yang jamak, yaitu bahwa uji normalitas dilakukan pada masing-masing variabel. Hal ini tidak dilarang sebenarnya, tetapi model regresi memerlukan normalitas pada nilai residualnya, bukan pada masing-masing variabel penelitiannya, gitu ya. Jadi secara keseluruhan di residualnya. Baik, yang pertama dilakukan adalah kita klik analis. Setelah itu kita klik regression. Setelah itu linear. Nah, ini laba ini merupakan variabel dependent ya. Dan pembiayaan kita masukkan ke independen, yang terikat margin juga kita masukkan. Nah, setelah itu yang pertama kita lakukan, kita cek dulu. Nah, plotnya ini plotnya kita cek checklist normal probability plotnya. Setelah itu kita klik continue. Nah, kita klik continue. Kalau sudah, kita klik save. Setelah klik save, kita checklist. Nah, ini predikat value-nya, unstandardized-nya harus kita klik, residual unstandardized-nya kita klik. Nah, di situ kita klik continue.
situ kita oke. Oke, nah akan terlihat hasil seperti ini. Nah dari grafik ini, nah ini sudah terlihat ya, grafik normal probability plot ini dapat kita lihat bahwa titik-titik plotnya memiliki garis diagonal. Nah sehingga dapat disimpulkan bahwa data di atas berdistribusi normal gitu ya. Ini untuk memastikan data di atas berdistribusi normal, maka perlu dilakukan uji statistik one sample kolmografnya Smirnov test. Nah, kita maka balik lagi ke data sini. Yang dilakukan pertama klik analis, setelah itu klik non parametric test. Nah, kita klik legalisi dialognya, baru klik nah ini sample test. Nah, yang kita masukkan adalah understanding rate. Nah, ini ya, kita masukkan ke tes variabel listnya. Setelah itu jangan lupa klik normalnya. Nah, oke. Nah, yang akan terlihat maka adalah datanya seperti ini. Nah, yang akan datanya seperti ini. Nah, ini sudah terlihat ya, one sample tomograph Smirnov test. Nah, yang kita lihat adalah asimple signet to pilotnya ini 0,2. Nah, ini apa makna dari hasil ini? Nah, dari hasil ini adalah bermakna bahwa uji sampel tomograph ini terjadi peroleh nilai. Nah, ini lebih besar daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data yang sedang kita teliti ini berdistribusi normal karena lebih besar daripada 0,05. Ini hasilnya karena 0,2. Jadi sehingga ini berdistribusi normal. Baik, selanjutnya setelah uji normalitas kita uji multikolinialitas. Kita balik lagi ke sini. Nah, uji multikolinialitas ini adalah suatu situasi di mana beberapa atau semua variabel bebas berkorelasi kuat. Nah, jika terdapat korelasi yang kuat di antara sesama variabel independen, maka konsekuensinya adalah koefisien regresi menjadi tidak dapat ditaksir kalau terdapat multikolinialitas. Nah, sehingga atau nilai standar errornya setiap koefisien regresi menjadi tidak terhingga. Nah, sehingga kita untuk mengeceknya dilakukan multikolinialitas. Yang pertama adalah klik analisnya. Setelah itu klik regresi, baru klik linearnya. Nah, yang dilakukan ini setelah itu adalah kita masukkan ini ya sudah ya. Yang dilakukan adalah statistiknya kita klik. Nah, ini estimasinya. Nah, ini yang ini deskripsi kita masukkan ini. Collinearity diagnostiknya harus kita klik. Dan satu lagi ada kasus diagnostiknya kita klik. Setelah itu kita continue. Nah, setelah continue baru kita oke-kan. Oke. Yang kita lihat hasilnya adalah di sini. Nah, koefisien korelasinya. Kita lihat koefisien korelasinya ini. Oke. Untuk melihat hasil ini adalah H0 itu tidak terdapat multikolinialitas jika nilai toleransinya lebih besar daripada 0,10 dan nilai fit-nya harus lebih kecil daripada 0. Nah, yang ini yang harus kita lihat collinearitas statistiknya. Nah, apabila terdapat multikolinialitas jika nilai toleransinya lebih kecil daripada 0,10 dan nilai fit-nya adalah lebih besar daripada nilai fit-nya lebih besar daripada 10. Nah, maka kita bisa lihat kalau toleransinya itu 0,8, ini berarti lebih besar daripada 0,1 dan fit-nya lebih kecil daripada 10. Nah, jadi terdapat ini ya. Jadi fit-nya lebih besar daripada 10. Jadi tidak terdapat multikolinialitas. Kita bisa simpulkan data yang kita miliki, variabel-variabel yang kita miliki itu tidak memiliki multikolinialitas. Tidak terdapat multikolinialitas.
Baik, untuk selanjutnya kita lakukan uji heterokedastisitas. Nah, ini adalah adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Nah, uji heterokedastisitas ini dilakukan untuk mengetahui adanya penyimpangan dari syarat-syarat asumsi klasik pada regresi linier, di mana dalam model regresi harus dipenuhi syarat tidak adanya heterokedastisitas. Itu yang pertama adalah yang kita lakukan uji Glaser. Nah, kita yang pertama adalah klik transport. Setelah itu klik compute variable. Ini klik variabelnya. Nah, dari sini kita tulis Glaser di sini. Glaser. Nah, di numeriknya kita masukkan HBS tes underscore 1. Kita oke kan. Nah, kemudian kita balik lagi ke data sini, kita klik analis, regresi, kita klik linear. Nah, setelah itu yang ininya, yang ya ini kita keluarkan, kita masukkan Glaser. Setelah itu kita oke kan. Oke, maka akan muncul datanya gitu ya. Nah, ini kayak kita lihat hasilnya di sini. Nah, yang kita lihat adalah ini. Nah, setelah ada dependent variable-nya yang Glaser ini, kita lihat uji Glaser ini yang dilihat itu terdapat jika signifikasinya lebih. Nah, tidak terdapat heterokedatisitas jika nilai signifikannya lebih besar daripada 0,05. Kalau lebih kecil, maka ini terdapat heterokedatisitas. Nah, karena di sini nilainya adalah 0,1 di tabel ANOVA ya, nah, maka ini tidak terdapat. Nah, seperti itu. Tidak terdapat signifikan. Tidak terdapat heterokedatisitas. Oke, selanjutnya kita balik lagi ke sini. Nah, untuk melihat grafiknya, maka kita klik analis, regression, regresi, itu linear. Nah, yang kita selanjutnya kita masukkan klik kita masukkan lagi variabel y-nya ke kolom dokumen ini, Glasernya kita keluarkan lagi, kita masukkan yang ini. Nah, kita plotnya kita masukkan kredit ke Y. Nah, ini kredit ke Y dan Y-nya, yang Y-nya grade-nya kita masukkan ke Y. Kita ininya klik ulang, setelah itu kita klik continue dan setelah itu kita klik OK. Nah, OK save-nya. Standarizingnya jangan lupa diklik saat mengklik save akan muncul ini, maka harus diklik ininya dan klik continue. Nah, oke, setelah itu kita klik OK. Nah, gitu ya. Setelah itu kita klik OK, maka akan muncul gambarnya yang tadi ya. Nah, gambarnya akan muncul setelah ini. Tadi ya sudah dijelaskan, kalau gambarnya seperti ini berarti berdistribusi. Oke, selanjutnya yang akan kita lakukan, kita kembali lagi ke sini untuk melakukan
uji autokorelasi. Nah, uji autokorelasi ini untuk mengetahui apakah korelasi antara kesalahan pengganggu pada data observasi satu pengamatan ke pengamatan lain dalam model regresi linear. Yang pertama kita lakukan adalah uji Darwin-Watson. Uji Darwin-Watson yang pertama kita klik analis, setelah itu regresi linear. Nah, variabel Y ini ya independennya Y harus kita masukkan, yang independennya X kita masukkan. Kita klik statistik. Nah, dari klik statistik ini harus kita klik adalah estimation model fit-nya, yang lainnya kita tidak usah. Nah, ini kita tambahkan Darwin-Watson-nya. Nah, itu klik continue. Nah, setelah itu kita klik save. Setelah klik save, checklist outstanding-nya jangan lupa seperti biasa ya. Nah, gitu kita save dan kita oke. Kita lihat sekarang hasilnya seperti apa. Nah, yang kita lihat adalah model summary-nya yang ini. Nah, ya. Nah, di sini maknanya apa model summary ini? Nah, tidak terdapat autokorelasi. Nah, ini ya, ini hasilnya 1,6. Oke. Izin share untuk melihat hasil ini karena kita membutuhkan perhitungan ya. Nah, ini. Jadi ketika hasilnya 1,68 ini ada uji berdasarkan uji ini memenuhi atau tidak. Nah, ini tidak terdapat autokorelasi, HI terdapat autokorelasi. Nah, jika DW-nya lebih kecil daripada DU atau lebih besar dari 4 min DU, maka H0 ditolak dan HI diterima. Nah, jika DW di antara DU dan 4, maka H0-nya diterima dan HI-nya ditolak. Nah, nilai DU dari K itu 3 dan N sama dengan 20. Maka diperolehlah sebesar 1,676. Ini bisa dilihat di tabel Darwin-Watson ya. Silahkan kalian download, bisa dilihat di situ. Nah, ketika nilai 4 min DU-nya adalah 4 min 1,67, maka diperoleh 2,324. Nah, sehingga nilai DU sebesar 1,684 adalah di antara DU dan 4 min DU. Nah, maka dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi seperti itu ya. Nah, baik, selanjutnya yang akan kita lakukan itu uji statistik run test. Nah, langkah yang pertama kita klik analis. Setelah itu klik non parametric test. Baru legalis. Nah, setelah itu kita klik run-nya. Nah, kita klik median, jangan lupa di sini, dan yang tes variabel listnya adalah yang harus kita klik itu adalah ini yang harus kita klik. Yang ini ya. Nah, setelah itu jangan lupa mediannya kita klik dan klik OK. Nah, maka akan muncul datarannya. Oke, kita bisa lihatnya di atas lagi. Nah, baik, kita sudah peroleh data hasil run testnya. Di sini diperoleh segmen-segmen totalnya adalah 0,818. Nah, ini maknanya apa? Tidak ada autokorelasi jika nilai signifikannya lebih besar daripada 0,05. Kalau terdapat autokorelasi jika nilai signifikannya lebih kecil daripada 0,05. Nah, ini adalah hasilnya 0,8. Nah, ini sudah bisa dipastikan bahwa lebih besar daripada 0,05. Jadi tidak ada autokorelasi ya. Satu lagi uji yang akan kita lakukan yaitu adalah uji statistik book. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan klik analis, setelah itu forecasting. Habis itu klik lagi autokorelasinya.
Nah, yang harus kita masukkan adalah di variabelnya outstanding yang residual. Oke. Kita klik OK langsung. Nah, klik OK langsung. Nah, di sini kita lihat hasilnya. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, ini outstanding residualnya seperti ini. Nah, kita bisa melihat dari signifikannya. Tidak ada autokorelasi jika nilai signifikannya adalah lebih besar daripada 0,5. Nah, terdapat autokorelasi jika signifikansinya lebih kecil daripada 0,5. Ini akan kita lihat lebih besar atau lebih kecil. Nah, di sini lebih besar daripada 0,5. Jadi tidak ada autokorelasi. Jadi ketika melihat data tadi yang sudah kita lakukan, ini semuanya normal sudah ya. Oke, baik, untuk hari ini, untuk materi ini saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum.